Keperkasaan dan kesederhanaan pasukan muslimin dari Madinah yang diutus Khalifah Abu Bakar Siddiq untuk membebaskan Syam dari tangan Romawi begitu mempesona masyarakat Arab Nasrani Syam. Sekalipun seiman dan seagama dengan bangsa Romawi, bangsa Arab Nasrani di Syam lebih bersimpati pada sesama bangsa Arab meski berbeda agama. Apalagi mereka diperlakukan buruk oleh bangsa Romawi, sebagian mereka akhirnya memeluk Islam. Seorang di antaranya, Rafi bin Haris. Seorang diri, Rafi bin Haris meninggalkan negerinya di Syam, memacu kudanya ke arah Madinah Al-Munawwaroh. Ia ingin mengikrarkan keislamannya di hadapan pemimpin muslimin sendiri. Dalam perjalanannya, ia penasaran seperti apa pemimpin muslimin yang mulai menggetarkan Romawi di negerinya ini. Pemuda Arab perkasa yang dididik di jajaran militer Romawi terus bergerak ke Madinah, tempat pemimpin muslimin berada. Tiba di Madinah, ia tercengang begitu sederhana kota ini. Memasuki pasar Madinah, Rafi menghampiri dua pedagang dan bertanya keberadaan pemimpin muslimin. أيها السيدان ألا تدلاني على أمير هذه المدينة؟ الرجل غريب؟ نعم أنا من الشام من قضاع رافع بن الحارث القضاعي. Lalu ia ditunjukkan pemimpin muslimin ada di Masjid Nabawi. تذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف تجده هناك. مرحبا بك أخا مسلما وأرجو من الله تعالى أن تكون عونا لإخوتنا في الشام. أنا ذاهب إلى المسجد. كم أنا سعيد بلقائك يا صاحب رسول الله. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. Rafi semakin bingung saat memasuki Masjid Nabawi karena ia mengira tempat yang ditunjukkan dua pedagang itu adalah istana. Kenapa ia harus memasuki bangunan yang demikian sederhana? Mana mungkin pemimpin muslimin berada di tempat seperti ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tengah kebingungannya, dua pedagang yang ditemuinya di pasar memasuki masjid dan disambut kaum muslimin. Assalamualaikum ya ma'syar al-muslimin. Waalaikumsalam ya Khalifah Rasulullah. Ternyata salah satunya adalah pemimpin kaum muslimin, Abu Bakar Siddiq. أنت هو خليفة رسول الله. أنت من قابلته في متجره في المدينة. Ini sungguh mencengangkan dirinya karena yang ia tahu pemimpin dimanapun berada di istana mewah dan dijaga ketat pengawal dan tidak bisa ditemui rakyatnya. والله إني لفي حيرة من أمري. كنا إذا التقينا حاكما روميا نموت من الرعب وشدة الخوف وقد يقضي المرء منا عمره بأكمله دون أن يلتقي بالحاكم ولا يخرج الحاكم بين الناس إلا من أمامه حرس ومن خلفه حرس وثمن زينته ولباسه يساوي ثمن لباس الحاضرين جميعا في هذا المسجد. هذا هو الإسلام يا رافع. لا يفرق بين الناس إلا بالتقوى والعمل الصالح. Maka betapa kagumnya dia, kemudian muslimin mudah sekali bertemu khalifahnya, bahkan di pasar dia bisa bertemu. Dan tidak ada pengawalan yang rumit saat itu. Pengawalan boleh dalam Islam ya, diizinkan, apalagi untuk keamanan pemimpin diizinkan. Tetapi ini tidak boleh membuat masyarakat sulit untuk bertemu dengan pemimpinnya. Kalau bisa menjumpai khalifahnya, senyum, ramah, dekat dengan masyarakatnya, selalu kedekatan dengan masyarakatnya adalah poin penting bagi masyarakat untuk mencintai pemimpinnya. Maka dari itulah sekali lagi bahwa pembahasan tentang masalah kedekatan, mudah diakses oleh masyarakatnya, tidak rumit dalam prosedur, kesederhanaan selalu ini menjadi sebuah magnet besar
untuk masyarakat mentaati dan mencintai pemimpin mereka. Fakta inilah yang menguatkan tekadnya untuk mengucapkan ikrar Islam di hadapan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. أنا الخليفة يا رافع فأعلن إسلامك أمام إخوتك وقل أشهد أن لا Sebagai seorang prajurit gemblengan Romawi, Rafi yang kini telah menjadi muslim begitu bersemangat untuk berjihad di jalan Allah. يا خليفة رسول الله أنا رجل محارب وأريد أن أقاتل إلى جانبكم. Tapi sang khalifah justru memintanya untuk menemui sahabat Nabi untuk belajar agama dan ibadah karena semangat berislam tidaklah cukup menjadi modal untuk berjuang di jalan Allah. خذوا أخاكم لمعاذ بن جبل يعلمه ويفقهه في الدين. Seseorang harus dibekali ilmu untuk menjadi seorang muslim yang baik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tugas untuk memberi cahaya bagi dunia yang tengah jahiliyah, tengah gelap gulita, lihat ayat yang pertama diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada permasalahannya adalah permasalahan kemusyrikan, patung, riba, kezaliman, pencurian, zina, permasalahan masyarakat, penyakit masyarakat besar. Tapi dari mana mulainya? Bahkan pembahasan akidah. Di sana menyembah patung, tapi bukan dimulai dari hancurkan patung, berantas perjudian, dan seterusnya. Tapi dari mana mulai membangun sebuah masyarakat besar? Dimulai dari Iqra, baca. Bismi Rabbik, dengan menyebut nama Rabbmu. Melandasi ilmu yang melandasi semua tindakan, dan hasilnya jelas. Rasulullah SAW wafat, satu jazirah Arab sudah mendapatkan hidayah Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Keinginannya menjadi seorang muslim begitu sungguh-sungguh. Ia giat mempelajari Islam dan Al-Quran sehingga Rafi menjelma sebagai seorang muslim yang taat. إنك تتعلم بيسر وما أظن ذلك إلا لرغبتك الشديدة بالإسلام. هيا يا رافع قم لأعلمك الوضوء والصلاة. Posisinya sebagai seorang Arab yang hidup di bawah kekuasaan Romawi ternyata membawa keuntungan kaum muslimin. Betapa tidak, keberpihakannya kepada umat Islam dapat memberikan informasi penting pada kaum muslimin mengenai kondisi bangsa Romawi. Itu sebabnya salah seorang komandan muslimin, Amr bin As, mendatanginya untuk mendapatkan informasi kekuatan Romawi. Lagi-lagi hal ini membuatnya terkesima. Seorang komandan perang mendatanginya. Ini sungguh ganjil dalam tradisi militer Romawi tempat ia dibesarkan. أمير الجند عمرو بن العاص يأتي إلي. إنما نحن أخوة في الدين وأنت أخي يا رافع. Karena keahliannya dan pengetahuannya tentang militer Romawi, ia diizinkan untuk berjihad, bergabung dengan pasukan muslimin yang sudah berada di Syam. Peperangan demi peperangan melawan pasukan Romawi ia lalui bersama kaum muslimin yang bergerak menyisir kawasan Syam. Pasukan Romawi yang selalu memandang sebelah mata pasukan muslimin yang dianggap masyarakat padang pasir terbelakang tidak bisa berbuat banyak, sehingga kemenangan demi kemenangan diraih kaum muslimin. Di saat jihad terus bergelora di Syam, Abu Bakar Siddiq wafat dan digantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rafi bin Haris kemudian diutus ke Madinah memberi kabar gembira kemenangan muslimin, sekaligus melaporkan persiapan besar Romawi yang tengah menggalang kekuatan besar untuk membalas dendam atas kekalahan di berbagai medan di Syam. Assalamu alayka ya Rafi'. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. بشرك الله بالخير. أبشرك بالنصر، لكن الروم
يعدون لنا العدة. وفي هذه الرسالة شرح مفصل من أبي عبيدة. بارك الله بك يا رافع. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai melaksanakan tugas dari Madinah, Rafi kembali ke negerinya di Syam. Malaka ya Rafi. Begitu tiba di negerinya, tempat kelahirannya, Rafi segera pergi ke rumah tunangannya, Maria, seorang wanita Nasrani dari kalangan bangsawan di kota Busro, Syria, yang amat dicintai. أين كنت؟ غبت عني طويلا يا رافع وأنا أنتظرك هنا في بصرة وقد جاءنا هؤلاء العرب من الجزيرة فاجتاحوا أرضنا. Meski ia begitu mencintai tunangannya, Rafi harus mengungkapkan jati dirinya yang baru. Kini ia seorang Muslim. نحن لا نجبر أحدا على الدخول في ديننا. Seperti yang diduga, Maria sang tunangan begitu kecewa dengan jati diri Rafi yang baru. Bagaimana mungkin di saat Romawi menghadapi peperangan dengan Muslimin, tunangannya sendiri justru keluar dari agamanya dan berpindah menjadi Muslim? نحن لا نجبر أحدا. أنت يا رافع دخلت في دين العرب. مهلا يا ماري. ماذا ستقول بعد ذلك؟ هل بقي كلام بيننا؟ Meski kini sudah menjadi seorang Muslim, Rafi tak bisa membohongi perasaannya pada Maria. Ia tetap ingin menikahi tunangannya sekalipun berbeda agama. Karena Islam, agama barunya memperbolehkan seorang pria Muslim menikahi wanita Nasrani. الإسلام دين يجل العذراء والمسيح إجلالا عظيما، كما أن ديني لا يمنعني من الزواج بك. Namun Maria masih kecewa. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Maria memang masih mencintai tunangannya, tapi bagaimana dengan agamanya? Inilah yang membingungkan Maria. ولكنك خرجت من المسيحية. أنت قلت ذلك. وماذا في ذلك؟ Rafi bin Haris pun tak mau tenggelam dalam permasalahan cintanya. Ia harus kembali pada tujuan utamanya, terjun ke medan jihad fisabilillah. ويحك يا رافع، أفي سبيل دين جديد تفعل كل هذا؟ لقد طعنت قلبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. Rafi bin Haris segera bergabung dengan pasukan Muslimin yang tengah mempersiapkan perang besar yang akan menentukan nasib Romawi di wilayah Yarmuk, Syam. Kawasan Yarmuk memang dipilih kaum Muslimin pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid untuk menghadapi pasukan Romawi yang tengah mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Mereka ingin membalas dendamnya atas kekalahan-kekalahan sebelumnya yang dianggapnya memalukan itu. Rafi bin Haris bergerak sebagai mata-mata kaum Muslimin, memata-matai pergerakan pasukan Romawi. Ia dengan mudah keluar masuk markas Romawi dan mengendus rencana mereka karena ia sendiri masih tergabung dalam pasukan Romawi. Setelah mendapat informasi tentang perkembangan pergerakan dan persiapan Romawi, Rafi melaporkan seluruh informasi secara gamblang pada panglima perang kaum Muslimin, Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma. وهناك غريغوري وجابان على الروم الغربيين. من أين مسير؟ أما كان ثور فإنه يتحرك على طول الساحل. Atas informasi inilah, Panglima Khalid bin Walid merancang strategi perang di medan Yarmuk. Para panglima Muslimin pun mulai mengetahui pergolakan batin soal kisah cintanya dengan Maria, wanita Nasrani yang masih dicintai Rafi. Sampai-sampai nama Maria menjadi kata sandi untuk aktivitas mata-mata Rafi bin Haris. إن أسرت أو أصبت فثمة من سيزودكم بالأخبار. لقد كونت مجموعة من العرب ضمن صفوفهم، وكلمة السر هي ماري. ومن هي ماري؟ أهي زوجتك؟ لا، بل خطيبتي، وقد تركتني لأني دخلت في دين الإسلام. أتحبها يا رافع؟ بلى والله، حبا كان مضرب الأنفاق. عسى الله أن يجمعكما زوجين صالحين.
إن خسرت دنياي فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعوضني في الآخرة. Pemimpin Romawi begitu jengah dengan pergerakan muslimin yang selalu mengetahui seluruh seluk-beluk Romawi. Maka aktivitas mata-mata Rafi' bin Haris pun mulai diendus. أريد معين. أمرك سيدي. Hingga akhirnya Rafi' bin Haris ditangkap Romawi dan dihadapkan pada panglima tertinggi Romawi. Dengan kondisi yang mengancam keselamatan jiwanya, bukan rasa takut yang merasuki jiwa Rafi'. Ia tidak sedikit pun gentar berhadapan dengan panglima perang Romawi. Justru dengan bangga ia nyatakan keislamannya. Bunuh! Bunuh! Maria yang tengah kebingungan karena tunangannya ditangkap Romawi segera mendatangi Khalid bin Walid untuk membebaskan tunangannya yang ditawan Romawi. من المرأة؟ من الشام. ألك حاجة؟ لي حاجة لا يقضيها أحد سواك. ألست القائد خالد بن الوليد؟ بلى. وأنت؟ أنا ماري خطيبة رافع. ماذا تريدين؟ أريد رافع. لا أدري إن كنت أستطيع أن... لقد كانوا عشرات من الروم ولولا ذلك لم استطاعوا الوصول إليه. Mengingat begitu besar jasa yang telah dilakukan Rafi' bin Haris, Khalid bin Walid mengutus utusan untuk membebaskan Rafi' bin Haris. Dengan cara menukar tawanan, pembebasan Rafi' diganti dengan pembebasan 20 tawanan Romawi. لو قتلوه فأسراهم بيننا، واحد منا ب20 منهم. سأرسل الضرار لينذرهم بالإبقاء عليه. إن رافع سينجو. عون الرب. أظنه قادم مع إخوتنا. كم حدثني رافع عنك أيها الأمير. قال إن الرب أعطاك سيفا فلا تهزم. بل ننتصر بعون الرب. Setelah terbebas, Rafi' mengetahui bahwa Maria, tunangannya yang memohon untuk kebebasannya. Ia sungguh terharu dengan tindakan tunangannya ini. ماري، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ أتيت من أجلك. بارك الله فيك يا رافع. إنك مكين في قلبها. عد معي يا رافع. وكيف أعود؟ والمعركة ستبدأ بين لحظة وأخرى. لا بأس لا بأس. لقد أديت واجبك يا رافع. لا والله لا أعود حتى أجاهدهم وأرجو من الله سبحانه هزيمتهم. أعود وحدي؟ لا، بل تبقين هنا إلى أن تنتهي المعركة وبنصرنا بإذن الله. Maria tampaknya mulai bisa menerima keislaman Rafi' bin Haris. Dalam situasi perang seperti ini, Rafi' bin Haris tak bisa membiarkan Maria kembali ke kaumnya sendirian. Karena itulah, Khalid bin Walid meminta Maria agar bergabung di tenda para wanita muslimat yang membantu logistik perang. فلتبقي مع هند ونسائنا في مؤخرة الجيش إلى أن تنجلي غبار المعركة. أنا سأخذها أيها الأمير. قل لهند أن تعتني بها. قل لها إنها وصية خالد. تفضلا. أنا عربية من مصر. Maria semakin bersimpati terhadap Islam. Ketika berbagi kisah bersama para wanita muslimat, disinilah ia baru menyadari bahwa keputusan tunangannya, Rafi' bin Haris, memeluk Islam ternyata benar. Wallahu alam. Tak banyak riwayat yang mengisahkan Maria setelah itu. Apakah Maria kemudian mendapatkan hidayah seperti tunangannya? Tapi bagi Rafi', para wanita muslimat telah menyampaikan kebenaran dan hidayah Islam. Hanya Allah yang berkuasa menentukan kepada siapa hidayah itu diberikan. Bahwa pernikahan beda agama bukan sekedar sah secara tidak sah secara fikih, tetapi ini adalah masalah bagaimana rumah tangga ini bisa berbahagia di dunia sampai di akhirat. Pembahasan pernikahan seharusnya bukan sekedar pembahasan tentang cinta,
Karena pembahasan ketika orang menikah faktornya cinta, apalagi kalau cinta hanya dimaknai sebagai sebuah keindahan. Cinta bukan hanya sebuah keindahan, cinta adalah kebesaran. Karena kalau dia hanya dianggap sebuah keindahan, seseorang hanya perlu bertemu laki dengan perempuan, mereka saling cinta, kemudian indah dalam kehidupannya. Dan kadang-kadang dia tidak berpikir apakah keindahan ini mengantarkan pada kebesarannya. Kalau dia pikirkan bahwa di balik cinta harus ada kebesaran, maka seharusnya cinta inilah yang harus dia pikirkan bagaimana caranya cinta ini dia rangkai jadi sebuah keindahan yang berikutnya rumah tangga peradaban, rumah tangga yang melahirkan generasi yang istimewa. Perang Yarmuk pun meletus dengan hebat pada tahun 636 Masehi. Pertempuran ini oleh beberapa sejarawan disebut sebagai salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia. Karena Perang Yarmuk menandai gelombang besar pertama penaklukan Muslim di luar Arab dan perang yang mempercepat masuknya Islam ke Palestina, Suriah, dan Mesopotamia yang rakyatnya menganut agama Nasrani. Pertempuran Yarmuk merupakan salah satu kemenangan sang pedang Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang paling gemilang sepanjang hayatnya. Perang besar yang memperkuat reputasinya sebagai salah satu komandan militer dan kavaleri paling brilian di zaman pertengahan.